Di awal film, kita diperkenalkan dengan Tony, seorang bocil yang secara diam-diam memantau ayahnya yang sedang berlatih bela diri. Ayah Tony ini diketahui bernama Master Lang. Master Lang adalah master bela diri dengan segudang penghargaan. Tony sangat bangga dengan ayahnya itu, yang merupakan master bela diri yang paling tangguh di kota ini. Tony yang sangat hobi dengan seni bela diri, bermimpi ingin mengikuti jejak sang ayah. Akan tetapi, Master Lang melarang Tony untuk berlatih seni bela diri atau melakukan kegiatan apapun yang melibatkan kekuatan fisik. Karena diketahui, Tony memiliki sistem imun yang lemah dan juga mengidap penyakit asma. Meski telah dilarang oleh sang ayah, Tony tetap nekat berlatih seorang diri, yaitu secara otodidak dengan pengetahuan seadanya. Setiap kali Tony berlatih, ia selalu ditemani oleh sahabat baiknya yang diketahui bernama Chai. Berbeda dengan Tony, yang sangat hobi dengan seni bela diri, Chai justru kebalikannya. Chai lebih senang mendalami ilmu akademisi, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pada hari itu, Tony membawa Chai ke dojo perguruan ayahnya. Lalu dengan bangganya, Tony menunjukkan beberapa piagam penghargaan yang telah dimenangkan oleh ayahnya pada beberapa kompetisi seni bela diri. Diketahui kalau besok siang, ayah Tony yaitu Master Lang akan kembali mengikuti kompetisi tahunan. Singkat cerita, di keesokan harinya, pertarungan akan segera dimulai. Lawan yang akan dihadapi oleh ayah Tony adalah master bela diri dari dojo lain yang bernama Master Chen. Tony terlihat sangat bersemangat menonton ayahnya bertanding. Tony sangat yakin si ayah akan keluar sebagai pemenang, mengingat selama ini si ayah sudah berlatih dengan sangat keras. Kemudian, pertarungan sengit pun dimulai. Sebenarnya ayah Tony bisa saja mengalahkan si lawan menggunakan jurus pukulan andalannya. Akan tetapi, ayah Tony mengurungkan niatnya untuk melepaskan pukulannya tersebut. Karena ia khawatir, pukulannya akan membuat si lawan mengalami cedera otak permanen, bahkan bisa meninggal dunia. Dan untuk yang pertama kalinya, si ayah harus mengalami kekalahan. Melihat hal tersebut, tentu Tony sangat kecewa. Si sahabat yaitu Chai berusaha untuk menenangkan Tony yang sedang menangis di pojokan. Tak lama kemudian, anak Master Chen datang. Ia diketahui bernama Han. Han lantas mengejek ayah Tony sebagai master bela diri pecundang yang sangat mudah untuk dikalahkan oleh ayah Han yaitu Master Chen. Tak terima ayahnya dihina seperti itu, Tony pun marah. Hingga ia pun nekat menantang Han bertarung 1 lawan 1. Namun dengan begitu mudahnya, Han dapat menumbangkan Tony yang bertarung dalam keadaan emosi. Dan sejak saat itu, Tony bersumpah di depan Chai, kalau mulai hari ini, Tony tidak akan pernah bisa dikalahkan lagi. Sepulangnya ke rumah, Tony langsung dimarahi oleh ayahnya, karena Tony ketahui berkelahi hingga babak belur. Untungnya ada si ibu yang berhasil menenangkan si ayah agar tidak menghukum Tony. Si ibu lantas menasehati Tony untuk menjadi juara tarung sejati. Tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik atau kehebatan berduel saja, tetapi seorang juara petarung sejati harus mempunyai rasa empati dan bisa mengendalikan amarah. Akan tetapi, Tony yang memiliki sifat ambisius tidak terlalu memperdulikan nasihat dari sang ibu. Pada hari berikutnya, secara diam-diam, Tony membuka kitab jurus kungfu milik sang ayah. Kemudian, Tony meminta bantuan sahabatnya, yaitu Chai, untuk menyalin semua tulisan yang ada di kitab jurus tersebut. Singkat cerita, Chai berhasil menyalin kitab tersebut. Tanpa membuang waktu lagi, Tony langsung memulai pelatihan seorang diri, dan ditemani oleh Chai. Setelah seminggu berlatih, Tony akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk kembali menantang Han, bertarung 1 lawan 1. Singkat cerita, pertarungan antara Tony dan Han
akan segera dimulai. Upaya keras Tony berlatih dalam beberapa hari terakhir ini ternyata membuahkan hasil. Tony mampu mengalahkan Han, bocil yang telah menghina ayah Tony sebagai master bela diri pecundang. Singkat cerita, Tony sudah dewasa dan bahkan sudah menikah. Namun malangnya, ayah dan istri Tony sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sekarang yang Tony punya hanya ada ibu dan anak perempuannya yang sangat Tony sayangi, melebihi apapun di dunia ini. Diketahui kalau Tony sudah menjadi master bela diri, menggantikan posisi ayahnya menjadi guru di dojo bela diri ini. Bahkan, Tony juga selalu keluar sebagai pemenang dalam setiap pertarungan yang ia ikuti. Semua itu berkat kerja keras Tony yang mendalami seni bela diri dengan tekun dan berdedikasi tinggi. Pada hari itu, Tony kembali ditantang berduel di arena tengah kota. Tanpa ragu sedikit pun, Tony langsung menyanggupinya. Namun sebelum pergi, seperti biasa, Tony berpamitan dulu dengan anak perempuannya. Setibanya di tempat arena, Tony disambut oleh para warga dengan begitu sangat antusias. Ternyata yang menantang Tony berduel adalah musuh dari masa lalunya, yang tak lain adalah Han. Han terlihat sangat percaya diri, bisa mengalahkan Tony pada pertarungan kali ini. Karena selama ini, Han sudah mengembara di 30 provinsi, dengan mengalahkan seluruh master bela diri. Duel berlangsung cukup sengit, karena keduanya adalah master bela diri terbaik. Namun pada akhirnya, Tony kembali berhasil mengalahkan Han. Pada malam harinya, Tony mengajak seluruh muridnya merayakan kemenangannya melawan Han, yaitu dengan makan enak di restoran milik sahabat baiknya, yaitu Chai. Di sana mereka berpesta pora, sembari mabuk-mabukan. Di balik itu, Tony ditunggu oleh anak perempuannya hingga larut malam. Ia ingin memberikan ayahnya sebuah kantung emas yang ia buat sendiri. Di hari-hari berikutnya, beberapa orang master bela diri dari desa lain memberanikan diri menantang Tony bertarung. Namun tak ada satu orang pun dari mereka yang mampu mengalahkan Tony. Tony yang merasa tidak terkalahkan, lantas menantang puluhan orang master bela diri, bertarung dengannya sekaligus. Dan benar saja, Tony mampu mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Kemenangan demi kemenangan yang diraih, ternyata membuat Tony sedikit lupa diri. Tony menjadi selalu haus akan pujian dari semua murid-muridnya yang sekarang semakin membludak. Bahkan sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak begitu serius belajar seni bela diri kepada Tony. Tujuan mereka menyanjung Tony hanya agar bisa ditraktir makan di restoran mewah milik Chai. Karena terlalu sering berpoya-poya, Tony sampai tidak sadar kalau keuangan di dojonya sudah semakin menipis. Bahkan yang lebih parah, Tommy sampai lupa menghabiskan waktu dengan ibu dan anaknya. Di tengah asik berpesta, Tony diberitahu oleh seorang muridnya terkait seorang guru bela diri yang diketahui bernama Master Hang. Master Hang dikenal sangat tangguh dan belum terkalahkan sampai saat ini. Mengetahui itu, Tony pun berniat ingin mengalahkan Master Hang. Sebagai seorang sahabat baik, Chai berusaha menasehati Tony agar melupakan ambisinya ingin mengalahkan semua master bela diri yang ada di kota ini karena tidak akan ada habisnya. Akan lebih baik, Tony merangkul mereka semua untuk memperluas pertemanan dan relasi. Sehingga dengan begitu, dojo peninggalan ayah Tony bisa semakin berkembang. Chai juga menyadarkan Tony kalau akhir-akhir ini, Tony jarang sekali menghabiskan waktu
dengan ibu dan anak perempuannya. Akan tetapi, Tony yang sudah dibutakan oleh ambisi, mengabaikan saran dari sahabatnya ini. Karena Tony menganggap, dirinya belum resmi, menjadi master bela diri terbaik, sebelum berhasil mengalahkan Master Hang. 这是我包了起，真是来找你要钱的，好喝大碗的酒。 Di hari berikutnya, seorang anak murid Tony, datang dalam keadaan babak belur. Si murid ini mengaku, dirinya telah dihajar oleh Master Hang. Mengetahui itu, tentu Tony sangat emosi, karena Master Hang telah berani menghajar salah seorang anak buahnya. Karena hal ini sama saja, kalau Master Hang sepertinya ingin menantang Tony bertarung. Tony pun semakin bersemangat, ingin mengalahkan Master Hang. Tidak hanya mengalahkannya saja, Tony juga berniat ingin menghabisi Master Hang dalam pertarungan nanti untuk balas dendam. Sementara itu, Master Hang bersama keluarga dan juga semua muridnya sekarang sedang berada di restoran milik Chai. Mereka sedang mengadakan syukuran, merayakan hari ulang tahun Master Hang. Tak lama berselang, Tony pun datang ke sana. Tanpa banyak cincong, Tony langsung menantang Master Hang, bertarung sampai mati. Tanpa ragu sedikit pun, Master Hang langsung menyanggupinya. Chai kembali berusaha menasehati Tony untuk membatalkan niatnya tersebut. Namun Tony yang keras kepala, tetap mengabaikan saran dari Chai, sehingga membuat Chai sangat kecewa, dan langsung memutuskan persahabatannya dengan Tony. Sehingga duel sengit tidak dapat lagi dihindari. Ternyata Master Wong bukanlah lawan yang mudah bagi Tony. Tony tampak cukup kewalahan, mengimbangi gerakan cepat dari Master Wong. Namun dengan tekad yang begitu kuat untuk menang, pada akhirnya, Tony berhasil mengalahkan Master Wong, hingga sekarat di tempat. Seorang anak angkat Master Wong, tampak begitu sangat marah. Dirinya pun bertekad, akan balas dendam kepada Tony, dengan cara yang sangat menyakitkan. Di keesokan paginya, Tony yang baru keluar dari restoran, diberitahu oleh Chai, perihal Master Wong, yang ternyata sudah tewas, akibat pertarungan tadi malam. Dan setibanya Tony di rumah, ia menjadi sangat syok, mendapati anak dan ibunya, telah tewas bersimbah darah, dihabisi oleh seseorang. Menghadapi kenyataan pahit ini, Tony hanya bisa menitikkan air mata, tanpa bisa berkata apa-apa. Tony yang diselimuti api amarah, saat itu juga, ia mendatangi kediaman Master Hang. Karena Tony yakin, keluarganya dihabisi oleh anak Master Hang. Dan benar saja, setibanya Tony di sana, anak Master Hang, tanpa rasa bersalah mengakui, dirinya lah yang telah menghabisi keluarga Tony. Mengetahui itu, Tony semakin naik pitam, dan langsung saja membrutal, membantai semua orang yang ada di sana. Alhasil, yang tersisa hanya tinggal istri, dan anak Master Hang yang masih kecil. Tony yang masih memiliki hati nurani, tak tega menghabisi mereka berdua. Lagi pula mereka berdua, tidak bersalah apa-apa. Saat Tony hendak pergi, ia didatangi oleh anak buahnya, yang waktu itu mengaku, telah dihajar oleh Master Hang. Para murid lain baru tahu sekarang, kenapa waktu itu, Master Hang menghajar si anak buah. Ternyata si anak buahlah yang lebih dulu mencari gara-gara dengan melecehkan istri Master Hang. Mendengar itu, Tony yang mentalnya sudah mulai terganggu, tanpa hanya bisa tertawa, layaknya orang gila. Karena apapun alasannya, semua itu sudah tidak penting lagi, karena nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Dengan perlahan-lahan Tony melangkah, membawa penyesalan dan kesedihan yang mendalam, pergi meninggalkan kampung halamannya ini. Tony yang tak mengantongi uang sepersen pun, lantas menumpang ke sebuah kapal dagang, yang berlayar entah kemana. Hingga sebulan kemudian, Tony diturunkan secara paksa, oleh pihak kapal, ke sebuah desa antah berantah.
Dikarenakan Tony tidak mengantongi uang untuk membayar biaya tumpangan kapal, Tony yang luntang-lantung tanpa tujuan, memutuskan untuk bundir dengan cara melompat ke dalam lautan. Namun tak lama kemudian, Tony malah diselamatkan oleh beberapa orang warga desa. Kemudian, Tony dirawat oleh seorang ibu tua dan cucunya yang seorang gadis buta yang diketahui bernama Mei. Mereka dengan tulus merawat Tony yang sering histeris setiap waktu dan bertingkah seperti orang sakit jiwa. Si gadis buta yaitu Mei dengan sabar merawat Tony, termasuk mencukur dan membersihkannya. Sehingga perlahan-lahan, kejiwaan Tony mulai membaik dan berani membaur dengan para warga. Ternyata di desa terpencil inilah, Tony akhirnya menemukan sedikit kedamaian. Meskipun bayang-bayang penyesalan masih terus menghantui pikiran Tony. Tony pun berusaha melupakan itu semua dengan cara menyibukkan diri membantu para warga dalam bertani. Tapi Tony tetaplah Tony, yang memiliki jiwa kompetitif yang sangat tinggi, dengan berusaha melampaui para petani lain untuk adu kecepatan dalam menanam padi. Namun bibit yang ditanam oleh Tony ternyata banyak yang mati, karena Tony hanya mengandalkan kecepatan saja, tanpa mempedulikan jarak, serta tata letak menanam yang benar. Si gadis buta yaitu Mei, langsung mengajari Tony cara menanam padi yang benar, yaitu secara perlahan-lahan dan penuh kelembutan. Dengan memperhatikan letak dan jarak, bibit padi yang akan ditanam nanti bisa bernafas dan tumbuh. Dan yang paling penting, Tony harus bekerja sama dengan para petani lainnya untuk saling tolong-menolong agar lebih menyatu dengan alam. Dari filosofi menanam padi ini, Tony mendapat sebuah pencerahan dan pelajaran yang sangat berharga, yaitu tentang menjalani hidup dengan harmoni. Hidup Tony menjadi hancur karena selama ini ia telah dibutakan oleh ambisi. Tony menganggap bahwa dirinya adalah pemenang yang paling kuat dengan berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya. Padahal untuk menjadi pemenang sejati, tidak melulu dengan cara mengalahkan lawan-lawannya, tetapi juga dengan cara merangkul mereka. Pada suatu hari, Tony dan para warga dibuat kaget karena adik Mei telah ditangkap oleh suku sebelah. Ternyata adik Mei ditangkap karena kedapatan ingin mencuri kerbau milik suku sebelah. Dan sebagai hukumannya, adik Mei akan dihukum, yaitu dengan cara disiksa. Tony dan para warga langsung mendatangi ketua suku sebelah untuk meminta maaf dan memohon agar adik Mei dilepaskan. Akan tetapi, permintaan maaf Tony dan para warga ditolak, dan mereka tetap bersikeras akan menghukum adik Mei. Karena tidak ada pilihan lain, Tony langsung mengajukan diri, menggantikan posisi adik Mei dalam menjalani hukuman tersebut. Si ketua suku langsung menyetujuinya, namun ia memperingatkan Tony, kalau hukuman untuk orang dewasa, berbeda dengan hukuman untuk para bocil. Untuk menghukum orang dewasa, mereka menggunakan jurus kungfu khas, warisan dari nenek moyang mereka. Dalam hukuman ini, Tony dilarang untuk melawan, dan hanya dibolehkan untuk bertahan. Jika Tony tumbang, sebelum dupa ini padam, maka adik Mei tidak akan pernah mereka lepaskan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Tony menyanggupi tantangan tersebut. Alhasil, Tony pun mampu bertahan, alias tidak tumbang, sebelum dupa tersebut padam. Para warga sangat berterima kasih kepada Tony, karena Tony rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan adik Mei. Mereka semua sangat bersyukur Tony hadir di dalam kehidupan mereka. Itu begitu cepat berlalu, tak terasa sudah 7 tahun, Tony menetap di desa ini. Hingga pada suatu hari, Tony tak sengaja menemukan kantung emas buatan mendiang putrinya di dalam saku pakaian Tony. Seketika Tony teringat akan dojo bela diri mendiang ayahnya yang ia tinggalkan begitu saja. Tony pun akhirnya memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan. Sebelum pergi dari kampung tersebut, Tony berpamitan dulu kepada Mei.
Tony berjanji kepada Mei, setelah urusannya selesai, Tony akan kembali lagi, menjenguk Mei dan keluarganya, serta para warga di sini, yang sudah banyak menolong Tony. Singkat cerita, Tony tiba di kota kelahirannya, yang ternyata sudah sangat jauh berubah. Bahkan, secara ekonomi dan politik, beberapa kota di negara Cina telah dikendalikan oleh negara asing, termasuk kota kelahiran Tony ini. Saat itu juga, Tony mendatangi dojo, serta rumah peninggalan orang tuanya. Ternyata di sana, masih ada seorang pak tua, yaitu pelayan setia ayah Tony dulu. Hati Tony kembali terenyuh, mengenang semua peristiwa yang pernah terjadi di tempat tersebut, terutama peristiwa tragis yang merenggut nyawa keluarganya. Kemudian, Tony membakar semua piagam penghargaan yang dulu dengan susah payah Tony dapatkan dalam memenangkan setiap pertarungan. Karena Tony menganggap piagam penghargaan ini adalah lambang dari malapetaka yang terjadi di dalam hidupnya. Setelah itu, Tony melayat makam keluarganya. Seketika Tony teringat saat dulu ayahnya bertarung menggunakan jurus pukulan maut. Akhirnya Tony sadar, ayahnya yaitu Master Lang adalah pemenang yang sesungguhnya, alias sang master bela diri sejati. Karena si ayah rela kalah dalam pertarungan, demi menghindari untuk menghabisi nyawa lawannya. Setelah itu, Tony mendatangi rumah Master Hang untuk memohon maaf kepada anak dan istrinya. Tony juga memberikan penghormatan kepada mendiang Master Hang. Setelah itu, Tony pun berkeliling, melihat wilayah di kotanya yang sudah sangat jauh berubah. Kemudian, Tony tak sengaja membaca berita di koran terkait seorang petarung asing yang bernama Brian. Diketahui kalau Brian telah berhasil mengalahkan ratusan orang master bela diri yang ada di negara Cina. Bahkan dengan sombongnya, Brian menganggap remeh dan menghina jurus seni bela diri kungfu yang sudah menjadi identitas budaya Cina. Brian juga menantang siapapun berduel dengan dirinya di arena yang berada di ibu kota. Mengetahui itu, Tony pun berniat ingin mengalahkan Brian. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk memberi sedikit pelajaran kepada Brian yang telah menghina dan meremehkan budaya Cina. Saat itu juga, Tony menemui sahabatnya, yaitu Chai, yaitu meminta bantuan dana untuk berangkat ke ibu kota demi bisa mengalahkan Brian. Akan tetapi, Chai yang marah kepada Brian enggan membantu mantan sahabatnya itu. Tony pun memakluminya dan langsung pamit pergi, sembari meletakkan koran yang memberitakan perihal Brian yang telah menghina seni bela diri kungfu, termasuk meremehkan semua master bela diri yang ada di negara Cina. Pada pagi harinya, Tony mendapat kiriman sebuah amplop berisi sejumlah uang, serta sebuah tiket kereta untuk menuju ke ibu kota. Tony langsung tahu kalau yang mengirim amplop tersebut tak lain adalah sahabat Tony, yaitu Chai. Meskipun surat tersebut dikirim tanpa nama dan alamat. Berbekalkan dana dari Chai, Tony akhirnya tiba di arena dan bersiap akan berduel dengan Brian. Akan tetapi, Tony menolak menandatangani surat kematian. Karena Tony tidak berniat ingin menghabisi lawannya. Tony hanya ingin memberi Brian pelajaran agar tidak meremehkan seni bela diri kungfu dan menghina negaranya. Sehingga tarung sengit pun dimulai, disaksikan oleh antusias warga. Mereka sangat senang. Jagoan mereka yaitu Tony, kini telah kembali setelah sekian tahun menghilang. Namun pada akhirnya, Tony berhasil mengalahkan Brian. Akhirnya Brian pun meminta maaf karena telah meremehkan para petarung Cina. Berkat jasa Tony, seni bela diri kungfu kini sudah tidak lagi dianggap sebelah mata oleh para petarung dari negara asing. Berpindah ke Chai, yang pada akhirnya mau berdamai lagi dengan Tony. Karena Chai bisa melihat, Tony sudah berubah menjadi manusia yang lebih baik, yang memiliki rasa empati yang tinggi. Bahkan, Chai juga mengajak Tony membuka bisnis, sekaligus mengembalikan zaman kegemilangan seni bela diri kungfu, yaitu dengan mengembangkan dojo mendiang ayah Tony menjadi federasi olahraga seni bela diri yang berfokus pada seni bela diri kungfu. Tony ingin dunia mengetahui kalau seni bela diri kungfu
adalah seni bela diri yang beretika. Seni bela diri yang bisa membangkitkan semangat perjuangan hingga nilai-nilai spiritual. Hal ini Tony lakukan untuk mengembalikan citra baik seni bela diri kungfu yang dulu pernah Tony coreng dengan ambisinya yang brutal untuk mengalahkan para lawan-lawannya sampai cedera dan meninggal. Tak membutuhkan waktu yang lama, dojo perguruan mendiang ayah Tony kini semakin berkembang pesat di seluruh penjuru Cina. Rupanya hal tersebut tidak disukai oleh pihak asing, karena apa yang dilakukan oleh Tony bisa membakar semangat juang seluruh rakyat Cina untuk melawan jajahan negara asing. Mereka langsung mengatur strategi untuk mengalahkan dan mempermalukan Tony, yaitu dengan mendatangkan 4 petarung dari negara uang berbeda dengan latar belakang bela diri yang berbeda pula. Beberapa hari kemudian, Chai memberitahu Tony perihal rencana pihak Jepang yang ingin menantang Tony berduel bersama 4 orang petarung dari negara berbeda dengan latar belakang bela diri yang berbeda pula. Chai sangat yakin pihak Jepang sengaja melakukan ini untuk mengalahkan dan mempermalukan Tony. Tujuan utama mereka tak lain untuk membungkam Tony yang telah dengan lantang menyuarakan opininya lewat seni bela diri kungfu. Tony justru menganggap kalau pertarungan tersebut adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan kepada pihak asing bahwa negara Cina tidak mudah untuk ditaklukkan. Ternyata Tony cukup percaya diri bisa mengalahkan 4 petarung tersebut, tentunya dengan dukungan Chai dan seluruh rakyat Cina. Tapi setelah pertarungan ini selesai, Tony ingin Chai yang mengambil alih dojo bela diri mendiang ayahnya ini. Karena setelah pertarungan selesai, Tony akan kembali ke desa dan hidup sebagai petani bersama keluarga barunya di sana. Karena menetap di desa dan menjalani profesi sebagai seorang petani telah memberikan Tony kedamaian hati yang belum pernah Tony rasakan sebelumnya. Singkat cerita, pertarungan yang ditunggu-tunggu akhirnya akan segera dimulai, di mana pertarungan ini diselenggarakan langsung di dojo mendiang ayah Tony. Singkat cerita, pertarungan pertama pun dimulai. Dengan cukup mudah, Tony berhasil mengalahkan lawan pertamanya, yaitu petarung asal Inggris. Tony kembali menang melawan petarung dari Rusia ini. Selanjutnya, Tony harus melawan ahli pedang dari Jerman. Setelah berhasil mengalahkan ketiga lawannya, sekarang Tony harus berhadapan dengan petarung asal Jepang. Ia adalah seorang samurai, sekaligus atlet karate, yang dikenal sangat tangguh. Duel menggunakan pedang berlangsung seimbang. Kemudian, pada ronde kedua sebentar lagi, kedua petarung ini akan berduel dengan tangan kosong. Setelah melihat aksi Tony, pihak Jepang sangat yakin petarung mereka pasti akan kalah. Sampai pada akhirnya, mereka memakai cara curang, yaitu menukar cangkir minuman Tony dengan cangkir minuman yang sudah mereka campur dengan racun. Hingga saat ronde kedua dimulai, tubuh Tony mulai melemah dan mengeluarkan muntah berwarna hitam. Menyadari itu, petarung Jepang yang profesional langsung menghentikan pertarungan ini. Ia sangat kecewa kepada pihak Jepang yang malah bermain curang dengan cara meracuni Tony. Mengetahui gurunya diracuni pihak Jepang, seorang murid Tony pun marah dan berniat menyerang mereka. Tapi langsung dicegat oleh Tony, sembari mengatakan tidak ada gunanya untuk balas dendam. Karena balas dendam hanya akan menimbulkan kebencian yang baru yang tidak akan ada ujungnya. Chai pun berniat ingin membawa Tony ke rumah sakit. Tapi Tony menolak dan bersikeras ingin melanjutkan pertarungan. Karena apabila Tony mundur sekarang, dunia akan semakin meremehkan negaranya. Dengan muka pucat, Tony kembali ke arena untuk melanjutkan pertarungan, disambut dengan sorak penuh semangat oleh seluruh pendukungnya. Si petarung Jepang ini sudah memperingatkan Tony agar menyerah saja. Menanggapi itu, Tony lantas mengatakan ia lebih baik mati daripada harus mengaku kalah. Duel pun dilanjutkan kembali dengan kondisi Tony yang sangat jauh dari kata prima.
Dengan kondisinya yang seperti ini, tentu Tony bisa dengan mudah ditumbangkan oleh lawannya, sampai berkali-kali. Sebenarnya Tony sudah memiliki celah untuk bisa mengalahkan lawannya, yaitu dengan menggunakan jurus pukulan maut. Seperti yang dulu Tony gunakan untuk mengalahkan Master Hang, hingga akhirnya meninggal dunia. Akan tetapi, Tony yang sudah paham arti kemenangan yang sesungguhnya, langsung membatalkan niatnya tersebut. Sampai pada akhirnya, Tony tumbang tak berdaya. Menyaksikan itu, pihak Jepang langsung mendesak juri agar segera mengumumkan kalau Tony sudah kalah. Namun belum sempat itu terjadi, si petarung Jepanglah yang lebih dulu mengakui kekalahannya di depan para penonton dari seluruh dunia. Ia langsung merangkul Tony, sembari mengatakan kalau Tony adalah pemenang yang sesungguhnya. Si petarung Jepang langsung mengundurkan diri dan mengaku kalau dirinya sangat malu atas perbuatan pihak Jepang yang telah meracuni Tony. Sampai pada akhirnya, Tony pun dianggap sebagai legenda kungfu. Kemudian, film pun selesai.